Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah dengan NIM H0319317 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang neuron atau mekanisme potensial aksi. Ini merupakan tugas mata kuliah saya dari mata kuliah Fisiologi Hewan. Baik, pada video pembelajaran kali ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana sih susunan sistem saraf itu. Nah, sistem saraf disusun oleh sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron di sini memiliki beberapa bagian, diantaranya dendrit. Dendrit di sini berfungsi untuk menerima sinyal dari neuron lain. Kemudian badan sel. Badan sel di sini sebagai tempat sebagian besar organel berada. Kemudian akson. Akson di sini berfungsi untuk mengantarkan sinyal menuju ke sel lainnya. Kemudian yaitu sinapsis, di mana sinapsis bersambungan antara akson dengan dendrit dari neuron lain atau antara akson dengan sel lain. Setiap neuron memiliki perbedaan muatan antara dalam sel dan luar sel. Perbedaan muatan disebut potensial membran. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa sih itu potensial aksi. Potensial aksi atau impuls adalah proses yang terjadi secara sekuens dan secara cepat di akson dari suatu neuron. Proses ini menyebabkan potensial membran akan berubah menjadi lebih positif, kemudian kembali lagi ke posisi awal pada saat istirahat. Potensial aksi diproduksi melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari situasi istirahat awal hingga pengiriman sinyal listrik dan akhirnya kembali ke keadaan awal. Nah, tahap yang pertama yaitu potensi diam, di mana langkah ini mengasumsikan keadaan dasar di mana belum ada perubahan apapun yang mengarah pada potensial aksi. Ini adalah saat ketika membran berada pada minus 70 mV muatan listrik pada dasarnya. Kemudian yang kedua yaitu depolarisasi. Stimulasi menghasilkan perubahan listrik dengan intensitas rangsang yang cukup untuk terjadi di membran neuron. Maksudnya, depolarisasi adalah potensial membran istirahat menjadi kurang negatif atau mendekati nol, kemudian menjadi positif. Kemudian tahap berikutnya yaitu repolarisasi, di mana potensial membran istirahat mencapai minus 70 mV. Maksudnya di sini yaitu ketika neuron dalam kondisi istirahat, sebagian dalam membran lebih negatif dari luar membran sebesar minus 70 mV. Hal ini disebut potensial istirahat. Ketika neuron menerima stimulus, muatan di dalam sel berubah menjadi nol apabila muatan tersebut melewati threshold sebesar minus 55 mV. Membran akan terdepolarisasi, dan apabila muatan tidak melewati threshold maka akan kembali ke minus 70 mV atau kembali ke posisi awalnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih penyebaran potensial aksi. Nah, potensial aksi menyebar di sepanjang serabut saraf dan hal ini merupakan dasar mekanisme transmisi sinyal pada sistem saraf. Potensial aksi menyebar di sepanjang perjalanan serabut saraf melalui mekanisme depolarisasi sistem saraf. Depolarisasi di sepanjang serabut saraf inilah yang kita kenal dengan istilah impuls saraf. Biasanya keseluruhan potensial aksi akan berlangsung selama kurang dari 1 milisekund. Selama terjadinya potensial aksi, membran sel saraf berada dalam keadaan sulit untuk mengalami stimulasi lanjutan. Kondisi ini disebut sebagai kondisi absolute refractory overload. Kondisi ini terjadi karena keberadaan saluran ion natrium yang berada dalam kondisi inaktif dalam jumlah yang besar selama periode tersebut. Namun, pada akhir periode potensial aksi, stimulus yang lebih kuat dari normal dapat menimbulkan munculnya potensial aksi sekunder. Kondisi ini dinamakan sebagai relative refractory overload. Kondisi ini menandakan bahwa perlunya untuk mengaktifasi beberapa saluran ion natrium untuk memicu munculnya potensi aksi. Adapun penyebab potensial aksi.
Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh kita. Itulah materi dari video pembelajaran yang dapat saya berikan. Demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.